Saya serahkan kepada Master of Ceremony. Silakan. Oke, terima kasih Mas Hasan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali hari ini bisa bertemu di Zoom, walaupun melalui Zoom dengan teman-teman semua dalam Skill Techno Meetup kita pada hari ini. Apa itu Skill Techno Meetup? Skill Techno Meetup merupakan program yang di dalamnya adalah program acara berbagi ilmu pengetahuan serta pengalaman dari berbagai narasumber yang ahli dalam bidangnya, terutama dalam dunia IT. Tujuannya adalah untuk menjadi channel dan tempat mencari referensi terkait pengembangan skill teknis maupun non-teknis. Bersama saya, Yovita Rizky Auliadindi, yang pada sore hari ini akan memandu acara ini dari awal hingga akhir acara. Oke, happy weekend semuanya. Walaupun hari libur, kita harus tetap produktif dan mengisi waktu dengan berbagai ilmu pengetahuan ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pekerjaan di dunia digital yang demand-nya sangat tinggi saat ini di perusahaan-perusahaan Indonesia, yaitu DevOps Engineer. Nah, apa itu? DevOps Engineer merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting untuk perusahaan, di mana seorang DevOps Engineer ini membantu perusahaan dalam melakukan transformasi dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Seperti itu. Nah, kali ini kita kehadiran seorang DevOps yang sangat hebat. Di sini ada Mas Andri Muhyiddin. Selamat sore, Mas Andri. Ya, selamat sore, Mbak. Selamat sore, apa kabar? Baik ya, Mas? Ya, alhamdulillah baik, walaupun masih cuacanya mendung-mendung. Iya. Gimana, Mas, kesibukannya di masa pandemi ini? Cukup sibuk dunia virtual, Mbak. Ya, meeting, kemudian ngedevelop dan sebagainya semua dari rumah. Jadi ya gak sibuk sebenarnya. Oke, kali ini Mas Andri sedang menjabat sebagai DevOps Technical Lead di Klinik Digital Sinergi ya, Mas? Betul. Dan seorang CEO dari WeShare Foundation. Iya. Oke. Dan Mas Andri juga pernah menjabat sebagai DevOps Engineer di berbagai perusahaan ya, Mas, yang ada di PT XL Axiata dan ID Networkers. Mungkin lebih tepatnya pengalaman di project-nya, Mbak. Oke. Jadi dengan itu berarti tidak perlu kita ragukan lagi kehebatan Mas Andri dalam DevOps Engineer. Karena di sore hari ini kita akan membahas tema besar kita, yaitu membangun solusi DevOps CI/CD untuk perusahaan digital dengan metode Calm Framework. Apa itu? Langsung aja kita serahkan kepada Mas Andri. Silakan Mas Andri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Novita maupun Skill Techno yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi di bisa dibilang area expertise saya gitu ya di DevOps area DevOps Engineer ini. Sebenarnya di sini apa yang dikatakan Mbak Yovita tadi sudah menggambarkan apa itu DevOps seperti itu ya dan sebagainya. Cuman kalau dibilang hebat-hebat banget enggak juga gitu ya Mbak ya. Saya juga masih belajar. Jadi ya kita sebenarnya pengennya sharing ini mungkin nanti diskusi dengan teman-teman juga lebih ngalir aja sih gitu ya. Oke. Tadi juga sudah disebutkan tentang background saya. Nanti teman-teman kalau misalkan pingin lebih kenalan lebih jauh, bisa nanti add saja di LinkedIn Andri Muhyiddin. Mungkin yang tadi yang disebutkan terkait pengalaman, jadi di sini beberapa project di Klik Digital, karena di Klik Digital itu adalah vendor, jadi menghandle beberapa project untuk perusahaan gitu ya. Misalkan ada
PT XL Axiata, atau di sini proyeknya di Axisnet, kemudian ada untuk BP Tapera, Telkomsel atau telekomunikasi seluler, kemudian di Bank BPTPN juga pernah untuk cloud management platform. Nah, tapi dari sekian banyak proyek ini mungkin teman-teman akan bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih yang dikerjakan DevOps gitu kan? Kemudian apa saja skill yang dibutuhkan untuk menjadi DevOps engineer gitu ya. Nah, di sini saya coba berbagi berdasarkan pengalaman dan juga mungkin beberapa data-data juga dari referensi dari DevOps Foundation gitu ya. Pembahasannya mungkin kita akan lebih fokus ke 3 hal. Pertama itu terms atau istilah-istilah di DevOps itu, kemudian ada di bagian planning atau mengenali situasi dan kondisi tempat teman-teman bekerja, ataupun yang istilahnya teman-teman tahu terkait perusahaan IT gitu ya, perusahaan digital. Ya sebenarnya nggak hanya ya memang DevOps itu lebih spesifik ke perusahaan digital ya, tapi metodenya mungkin nanti bisa dibuat untuk general. Misalkan teman-teman di komunitas ataupun di perusahaan-perusahaan lain lah ya yang membutuhkan tools-tools IT juga bisa gitu. Kemudian kita juga akan ngebahas terkait bagaimana sih mendesain solusinya based on dari tadi itu kondisi awal gitu. Mungkin aku mulai saja di sini. Tadi sudah diputarkan juga beberapa video ya dari Mas Ahsan, Skill Techno, menjelaskan tentang DevOps. Kemudian tadi Mbak Yovita juga menjelaskan DevOps. Kurang lebih sama apa pengertiannya dengan di slide ini. Jadi pada intinya DevOps sendiri kan ada 2 suku kata tuh, Dev dan Ops. Dev itu tugasnya ngedevelop, di mana teman-teman kalau sebagai developer pasti membutuhkan apa ya? Aku ngedevelopnya tuh harus ya banyak perubahan kan ya, banyak perubahan, changes gitu ya, kemudian banyak update dan sebagainya. Tapi di sisi lain orang operation itu biasanya menginginkan stabilitas gitu kan. Jadi sebenarnya munculnya DevOps itu karena itu. Si developer pingin banyak perubahan, operation pingin yang stabil. Nah, DevOps itu harus menjembatani itu. Bagaimana solusi yang dibuat itu bisa mengakomodir 2 objek tersebut gitu. Itu adanya DevOps tujuannya seperti itu gitu. Nah, ini lebih luasnya goals-nya DevOps itu ada di 3 hal. Pertama itu di bagian sisi organisasi, bagaimana organisasi itu bisa apa ya lebih produktif gitu ya, ibaratnya kolaboratif, serta nanti apa ya dalam prosesnya itu komunikasinya juga lancar gitu, artinya lebih antar tim itu nggak ada silo gitu. Kemudian yang berikutnya itu terkait prinsip dan praktek gitu. Nah, di DevOps itu prinsipnya adalah ya dia rilisnya lebih cepat, apa namanya lebih cepat berarti harus lebih kecil-kecil gitu supaya errornya ketika pas rilis gitu ya itu impact-nya nggak terlalu besar gitu. Kemudian dia juga ingin menggunakan mengintegrasikan proses delivery, testing, deployment gitu ya. Itu dalam rangka untuk mempercepat kemudian mengurangi cost sama resiko. Nah, kemudian yang berikutnya itu benefitnya. Benefitnya itu DevOps itu pertama harus yaitu pertama harus mengenable time to market, artinya produksi atau delivery dari suatu produk itu lebih cepat. Kemudian yang jelas tadi developer itu lebih cepat ngembangin, operation itu memiliki stabilitas. Itu sih key point-nya sebenarnya dari DevOps goal tadi itu. Nah, nanti teman-teman ini bisa dibaca lebih lanjut karena ini slide-nya juga agak banyak. Nah, mungkin beberapa hal ada yang Nah, di DevOps untuk mengenable apa istilahnya DevOps transformation tadi dalam mendukung apa pengembangan bisnisnya itu kita memiliki value. Value itu ibaratnya fondasi gitu ya. Kalau ibaratnya rumah seperti ini. Pertama itu kita harus memperhatikan culture-nya dulu di perusahaan teman-teman gitu ya, ataupun yang sedang akan ditransformasikan gitu ya. Itu culture-nya bagaimana?
bagaimana ia melakukan kolaborasi, ya kemudian bagaimana budaya untuk sharingnya dan sebagainya itu perlu dilihat dulu dan nanti di enable gitu ya. Kemudian automation itu ya ini ketika ingin melakukan transformasi dia harus memiliki tiang untuk salah satu cabangnya itu untuk ngebikin secara teknisnya dia terintegrasi satu sama lain dalam melakukan proses delivery, development, delivery dan deployment. Kemudian lean itu artinya ya kita bisa meminimalisir suatu tas-tas yang nggak terlalu penting gitu ya. Kemudian kita ibaratnya bisa mengimprovisasi flow lah yang ada dalam pengembangan existing gitu ya menjadi lebih agile misalkan. Kemudian measurement artinya itu seluruh proses itu nanti bisa ke ini ya capture atau memiliki terukur gitu ya, dalam arti terukur kita bisa melihat baik secara orangnya, kemudian proses yang terjadi, misalkan oh ini ngerjain isu ini bisa berapa lama itu kita bisa mengukur gitu. Kemudian sharing seperti biasa, biasanya kalau di pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-perusahaan gitu kan ada tuh weekly sharing gitu ya atau sebagainya, itu kalau misalkan sudah ada cukup baik. Nah, dari value tadi kita bisa merancang itu dalam suatu end-to-end gitu ya, end-to-end solution atau bisa disebut value stream management kalau di DevOps itu. Value stream management di mana people, proses, dan teknologi itu saling berkaitan gitu. Nah, pertama ya tentunya kita harus mengenable people. Bagaimana kita mau mengenable proses kalau orangnya budaya dari timnya sendiri itu belum memenuhi gitu. Misalkan komunikasinya masih terlalu formal, harus perizinannya sulit dan sebagainya ketika mau melakukan ini ya, ketika melakukan changes atau sebagainya gitu ya. Kemudian kolaborasinya juga terkotak-kotakan gitu kan, kemudian sehingga itu menghambat proses kreativitas maupun kolaborasi teman-teman. Nah, itu harus dibenahi dulu tuh di situ supaya nanti culture-nya juga mendukung, kemudian nanti prosesnya juga nanti bisa ibaratnya prosesnya juga kita bisa mengenable menggunakan berbagai macam framework seperti Agile ataupun ITSM, Lean dan sebagainya. Nah, terkait ini Agile dan sebagainya nanti di slide berikutnya akan ada penjelasan sekilas, nggak mungkin semuanya, jadi sebagai gambaran saja gitu. Nah, kemudian setelah ada culture yang terbentuk, kemudian kita juga sudah menggunakan framework misalkan Agile dan sebagainya, kita juga nanti bisa memanfaatkan CI/CD atau automation ya, bisa dibilang automation. Itu ada banyak automation, ada CI/CD gitu ya, ada infrastructure as code gitu ya, kemudian ada continuous testing dan sebagainya. Itu dari sisi teknologinya. Nah, ini juga terhubung nih metriknya, measurement ini kan biasanya kalau misalkan teknologi dia menggunakan tools monitoring. Kalau misalkan proses dia menggunakan Jira misalkan ya, ataupun Kanban board lah ya, yang ibaratnya itu bisa mengetrack proses dari teman-teman dalam menerapkan Agile gitu. Kemudian people ini biasanya menggunakan ya parameter-parameter dari HR biasanya ya. Oh ini orangnya secara objektif dinilai seperti apa gitu. Nah, kalau improvisasi ini tentunya sharing ini tujuannya baik ya, supaya nggak ada dependensi. Misalkan aku punya pengetahuan A, kalau kita mengenable culture sharing, semisal si karyawan A itu udah bisa sesuatu dan next-nya dia resign misalkan. Nah, yang pengetahuan dimiliki si A itu harapannya kan bisa yang lain tahu gitu. Jadi ketika dia resign ataupun nggak di perusahaan itu lagi, nggak terlalu jadi inilah gitu. Oh, dia jangan sampai resign gitu. Itu kan sulit jadinya kan. Gitu. Nggak ada dependensi lah ke seseorang gitu. Nah, itu pentingnya di DevOps seperti itu sebenarnya. Ada 5 value yang mesti diperhatikan gitu. Nah, sebelum ke DevOps secara general ya, sebenarnya kita juga perlu mengetahui beberapa istilah dalam development. Itu ada software development lifecycle ya.
prosesnya tentu yang pertama ada planning and analyze, design, implementation, testing, integration, deployment, maintain gitu ya. Nah ini teman-teman perlu tahu dulu nih kalau semisal mau jadi DevOps engineer, karena kalau kita nggak tahu terkait proses development, bagaimana kita mau ngebuat solusi automation misalkan. Nah itu penting. Kemudian juga ya minimal tahu juga terkait ITSM. ITSM itu kan untuk istilahnya bagian operation ya, bisa dibilang kayak gitu. Ketika ada insiden gitu ya, ataupun performance dari suatu service gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa mengetahui flow-nya. Yang utama di sini adalah flow-nya sih sebenarnya, bukan teman-teman harus menguasai desain, harus menguasai coding, harus menguasai testing, nggak seperti itu. Nanti jadinya Superman gitu ya kalau misalkan semua harus dikuasai gitu kan. Nah, tapi flow-nya dulu nih, flow-nya harus dipahami dulu flow-nya. Kemudian, nah dari situ sebenarnya DevOps itu kombinasi nih antara software development life cycle dan juga ITSM. Jadilah DevOps sebenarnya kayak gitu. Dia sama Lean juga ya, sebenarnya ada Lean juga. Dia jadi terintegrasi, membangun suatu solusi end-to-end gitulah ya, ibaratnya saling berkaitan gitu. Di sini tools-nya juga banyak. DevOps itu nggak harus ibaratnya berhubungan dengan Jenkins terus misalkan ya, atau berhubungan dengan apa, itu kan salah satu teknologinya. Tapi banyak juga teknologi lain ya, Google Docs seperti ini kan bagian dari sharing nih ya, yaitu salah satu tools DevOps juga bisa dibilang seperti itu. Intinya tools itu bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan produktivitas dalam development maupun operation. Itu udah DevOps sih gitu. Jadi nggak mesti teman-teman harus mengimplement semua tools modern, nggak. Tapi berdasarkan kebutuhan saja. Kalau misalkan di organisasi teman-teman butuhnya cuman web statis gitu ya, atau apa, itu kan nggak mungkin pakai ibaratnya GCP pakai hostingan juga misalkan bisa gitu ya. Ya itulah ibaratnya kita juga harus mengetahui tempat kita juga itu seperti apa gitu. Nah, maka dari itu di sini aku coba menjelaskan nih based on experience itu apa sih kondisi-kondisi umum yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, pertama sebenarnya kalau kita ingin mengetahui suatu kondisi perusahaan ya tentunya kita, atau istilahnya nih, kita mau membangun solusi DevOps ya, solusi DevOps untuk perusahaan. Tentunya kita harus menanyakan dulu why gitu ya. Kenapa harus menggunakan DevOps gitu? Apa sih kebutuhannya? Apa tujuannya? Kemudian bagaimana nanti melakukan transformasi ke DevOps itu, dan juga nanti apa yang dilakukan detail-detailnya. Sebenarnya ini hal basic ya dari teman-teman juga ketika ingin mencapai sesuatu gitu kan, ya pasti teman-teman akan bertanya ke diri sendiri kan, kenapa sih aku harus melakukan itu gitu kan, bagaimana melakukannya, terus detailnya apa saja, itu hal basic gitu. Nah ini teman-teman harus ini dulu, sesuaikan dulu tuh motifnya. Di perusahaan ini potensial problem aja ya, jadi mungkin masih banyak lagi problem-problemnya, tapi umumnya di perusahaan itu beberapa itu seperti organisasi. Di bagian organisasi itu kan mereka terpisah-pisah tuh antara developer misalkan back end, project manager, kemudian nanti ada tester, ada security gitu ya, ada operation, itu mereka departemennya biasanya terpisah-pisah dan tasnya itu jarang ngobrol lah ibaratnya ya dengan teman-temannya gitu. Nah itu sehingga bisa ngebuat masalah di ini culture-nya itu berarti kan komunikasinya masih jelek gitu ya. Kemudian testing itu biasanya kalau sebelum DevOps itu kan ya dia masih manual test gitu kan. Manual test itu dilakukan oleh manusia, maksudnya teman-teman melakukan testing per unitnya gitu ya, testing kemudian fungsi gitu, itu dilakukan murni oleh manusia atau manual. Di sini kalau testingnya itu masih manual, biasanya itu subjektif, artinya tes sekarang misalkan aku ngetes aplikasi A dengan aplikasi B bisa aja itu kayak beda gitu hasilnya.
oh ini sepertinya logiknya bagus nih gitu. Misalkan, oh ini bisa berfungsi. Tapi karena aku lagi sebel sama si developer B misalkan, oh ini nggak berfungsi nih gitu-gitu. Artinya ada sisi-sisi hal seperti itulah gitu ya. Sisi subjektifnya. Kemudian ketika kita melakukan rilis juga kadang tuh kalau manual ya itu biasanya ya oh ini kok dependensinya nggak cocok nih gitu ya. Kemudian pas sekarang rilis misalkan oh ini normal-normal aja, tapi pas besok ngerilis kemarin konfigurasinya apa ya yang aku buat gitu ya, terus bisa nggak error gitu. Itu kan biasanya terjadi ya untuk teman-teman yang mungkin pernah melakukan operation sysadmin gitu ya. Nah itu biasanya sering kayak gitu kalau manual. Kemudian pastinya juga dari user juga akan mempertanyakan terhadap kualitas dari perangkat lunak tersebut. Kalau misalkan kemarin ini login nggak error, kok sekarang jadi error? Ya dia pasti akan menanyakan kualitas dari software itu. Kemudian pas update juga biasanya kalau dia itu masih silo organisasinya ya, ngupdate itu harus melakukan perizinan yang kompleks ya. Misalkan dari development nih mau melakukan deploy ke production, biasanya itu harus melalui lolos uji ini dulu oleh QA, tim QA, tim security, tim apapun ya gitu ya. Dan itu membutuhkan proses atau waktu yang lama gitu. Kemudian ketika deployment juga ya biasanya nih ya mungkin teman-teman nanti bisa sharing setelah ini ya, itu berapa lama teman-teman melakukan deployment menggunakan metode manual gitu. Misalkan ya itu udah termasuk sama fixing error gitu. Nah, ini biasanya memakan waktu yang berjam-jam atau berhari-hari bahkan ya kalau misalkan aplikasinya kompleks. Ini maka dari itu kan yang operation itu kan berharap tuh biasanya wah ini jangan sampai terlalu banyak update gitu kan, ya itu khawatirnya sebenarnya. Nah nanti teman-teman boleh kasih opini atau fakta lainnya masalah-masalah umum di perusahaan pada umumnya gitu, perusahaan digital ya khususnya ya. Aku kasih ini aja kali ya Q&A atau di chat aja boleh sebenarnya. Nah, ini General Development Team Condition. Jadi di perusahaan itu biasanya bisa in-house team, ya artinya developer itu masih bagian dari perusahaan. Jadi perusahaan itu berhak atau punya wewenang terhadap developer. Kemudian ada juga yang modelnya vendor, third party team gitu ya. Itu biasanya ngambil outsourcing gitu. Dia bekerja di perusahaan vendor untuk membuat software, kemudian perusahaannya hanya memakai itu jasanya aja gitu. Nah, itu perlu diidentifikasi juga. Atau dia kolaborasi antara in-house dengan party team gitu. Nah, apa sih kok ngefeknya kayak gini dalam enable solusi DevOps? Tentunya ini sangat berpengaruh karena ketika kita berbicara rule of the game gitu ya. Ya biasanya kan ada tuh government policy gitu ya yang memang harus dipatuhi. Misalkan ya kita kontraknya cuma melakukan development atau si operation, kita kontraknya cuma melakukan ini aja monitoring service aja gitu, nggak lebih gitu. Dia sehingga kan pastinya enggan tuh ketika dilibatkan dalam proses-proses harian, misalkan ada daily meet up atau apa misalkan ya, itu bisa terjadi kalau misalkan teman-teman kondisinya itu ini misalnya vendor gitu ya, sama vendor gitu, perusahaannya sama vendor, itu kan agak sulit biasanya berkolaborasi. Nah ya ini semua bergantung sama leadership juga, bagaimana perusahaan itu bisa mengatur vendor misalkan supaya nanti mensupport dalam proses development maupun operation gitu ya, sehingga ada kolaborasi. Ya itu semua bergantung leadership juga sebenarnya. Nah tadi itu ya yang ditanyakan ya bagaimana kuasa dari perusahaan itu, kemudian status kolaborasinya bagaimana, kemudian development prosesnya juga seperti apa, project manajemennya, dan otoritas dari third party itu bagaimana gitu. Itu perlu
pahami juga gitu, supaya kita ketika ngebuat solusi DevOps juga nggak sembarangan gitu. Oh ini mentang-mentang kita berasumsi ya udah ini idealnya seperti ini, kita buat semuanya berdasarkan ini kita idealisme kita gitu kan nggak bisa gitu. Nah ini biasanya general department role ya yang ada di perusahaan digital tuh biasanya ada namanya developer. Developer itu ada banyak versi ya. Di dalam developer itu ada namanya back end engineer, ada front end engineer, ada apa lagi? Android ya atau mobile developer dan sebagainya. Kemudian ada product owner, biasanya yang dia mengembangkan punya ini ya, punya roadmap pengembangan produk itu. Kalau project manager itu biasanya yang ngatur bagaimana keseharian atau istilahnya aktivitas-aktivitas dari para developer maupun yang lain gitu, yang terlibat. QA atau tester, ini biasanya yang melakukan testing terhadap aplikasinya, entah itu dari sisi security, functionality, ataupun testing-testing yang lain, itu banyak, nanti after ini ada. Network engineer juga terlibat, cloud engineer, operation, security, ini biasanya yang ada di dalam departemen. Dan DevOps sendiri itu sebenarnya ya ini gabungan dari mereka-mereka ini sebenarnya. Jadi kolaborasi gitu. DevOps solution itu sebenarnya kolaborasi antar departemen gitu. Nah, kemudian ya tadi ketika organisasinya itu terkotak-kotak, biasanya itu ada potensi buat masalah komunikasi atau kolaborasi. Sehingga ya aku pernah ngalamin juga di ya salah satu perusahaan gitu ya, itu security-nya sangat ketat gitu. Sehingga ketika developer mau melakukan deployment ke production itu melalui proses yang sangat panjang dan lama gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu yang kadang ngebuat DevOps solution belum relevan. Sebelum misalkan kalian bikin CI/CD ya itu nggak akan relevan dengan misalkan kondisi seperti itu. Bisa-bisa ya banyak problemnya lah gitu ya. Nah itu yang utama itu sebenarnya malah culture-nya dulu yang harus di-enable sebelum ke arah-arah yang lain gitu. Nah, kalau kondisi lainnya itu biasanya ya berhubungan dengan infrastruktur sama provisioning gitu. Apakah dia menggunakan cloud, on-premise, hybrid ya. Hybrid itu keduanya gitu. Kemudian apa saja service yang digunakan, misalkan database, cluster, ya itu semua harus dilihat kondisinya supaya ketika kita ngebuat solusi juga relevan juga ya. Intinya itu sih sebenarnya. Kalau misalkan di dalam cloud menggunakan Azure misalkan, ya teman-teman juga bisa sebenarnya nggak perlu pakai Jenkins misalkan dalam membuat CI/CD-nya. Itu bisa fully menggunakan DevOps dari Azure gitu kan. Kemudian misalkan menggunakan AWS itu bisa jadi nanti beberapa tools juga bisa bawaan dari AWS. Yaitu mempengaruhi pilihan tools juga sebenarnya nantinya. Kemudian arsitekturnya bagaimana nih dari produk yang sekarang dikembangkan gitu. Apakah dia itu monolitik? Monolitik itu semuanya jadi satu kesatuan, user interface, data access layer, business logic itu jadi satu kesatuan bundling aplikasi gitu ya. Database dan sebagainya. Nah, monolitik ini banyak sekali ya. Misalkan teman-teman bikin website e-commerce yang menggunakan platform gitu itu biasanya udah monolitik gitu. Kemudian WordPress misalkan. Nah, itu kan contoh-contoh aplikasi monolitik. Nah, ya, ketika berbicara masalah kayak gini, ini akan berpengaruh di deployment proses gitu. Kalau misalkan monolitik kan paling dia hanya copy source code kemudian update database. Itu gampangnya, tapi kan mesti banyak konfigurasi gitu kan. Nah, kalau microservice itu kan banyak ini nih kepencar-pencar servisnya. Dia jalannya itu kalau teman-teman tahu Docker itu kan ada kontainer ya. Nah, itu masing-masing nih kontainer ini fungsinya untuk apa, kontainer ini fungsinya untuk apa. Sehingga ketika dia ada error pun dia akan fokus ke service yang error aja. Jadi semua aplikasinya itu belum tentu berdampak itulah ibaratnya. Nah, teman-teman ya perlu mengetahui ini model-model arsitektur seperti ini supaya ketika nanti memilih solusi juga ya berarti ini harus ada proses apa nih kalau dia menggunakan microservice gitu.
Itu yang paling penting. Kemudian kalau berbicara masalah manajemen nih ya, biasanya kalau yang kutemui ya, kalau misalkan dia itu masih tradisional gitu, ya ini dia harus pakai waterfall biasanya kan. Kalau ngembangin sesuatu, requirement-nya harus meet dulu, analisis dulu, desain, kalau udah selesai baru coding, kalau udah coding, testing, dan seterusnya. Nah ini juga berdasarkan kompleksitas dari pengembangan aplikasinya ya biasanya proses ini. Tapi mostly kalau misalkan dia masih menggunakan metode seperti ini ya berarti dia dalam manajemennya masih tradisional gitu, dan itu perlu juga di enable gitu dalam proses lead lean-nya tadi kan ada counts itu ya, ada culture, terus automation, lean. Nah salah satunya ini untuk mengenable lean ini. Nah, ada juga mungkin yang sudah menerapkan ini ya, modern management proses gitu ya. Dia bisa aja menggunakan agile gitu ya. Kalau misalkan part development dia menggunakan agile tadi yang udah aku sebutin sebelumnya. Ada juga yang menggunakan ITSM itu untuk operation, kemudian lean itu untuk mereduce tas-tas yang enggak terlalu important gitu kan. Nah, ini ya satu kesatuan sebenarnya sih dari DevOps. Kalau kondisinya udah ideal seperti ini ya lebih enak gitu dalam mengenable DevOps solution. Oke, mungkin nggak akan banyak ngebahas terkait agile, cuman poinnya di agile itu kita ingin mengenable proses kecil-kecil gitu ya. Artinya dari suatu roadmap yang panjang dalam mengembangkan software, ya kita lakukan proses unitnya kecil-kecil supaya nanti kita lebih visible gitu ya, lebih terukur measurement tadi ya, kemudian resikonya juga lebih rendah. Ini objektifnya. Kalau ITSM itu tadi untuk mengimprovisasi proses yang ada di operation. Nah, lanjut yang berikutnya itu kita harus mengetahui development proses khususnya di source code management gitu ya. Teman-teman tahu Git kan ya, Git, GitHub, GitLab dan sebagainya, Bitbucket gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama secara ini teknologi dia Git gitu kan. Tapi dalam menggunakan Git itu pastinya juga harus diperhatikan. Ada yang cuma menggunakan Git Flow gitu ya, ada juga yang menggunakan Git Trunk based development. Nah, di perusahaan sekarang bagaimana nih gitu. Misalkan dia menggunakan Git Flow, ya pastinya prosesnya seperti ini kan. Dia independent branch gitulah. Oh, saya ini master untuk production, kemudian develop ini untuk yang development server gitu ya. Kemudian ini untuk yang lain, misalkan testing dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada yang menggunakan model seperti itu. Ada juga yang menggunakan Git Trunk based development. Di sini kalau Trunk based development, dia masternya ada satu, tapi nanti dikembangkan menjadi berdasarkan isu di Jira misalkan ya, kayak gitu. Ya mungkin kalau teman-teman yang belum ngalamin, ini masih abstrak banget sih. Kalau teman-teman sudah ngalamin, Trunk based development ini lebih efisien sebenarnya. Ya ketika ada isu atau pengembangan fitur 1, fitur 2 gitu, dia bisa independent branch gitu. Kemudian kita juga bisa rilis berdasarkan ini misalkan master ini khusus untuk yang production, kemudian nanti kalau ada branch untuk staging misalkan dia ya berdasarkan ini sih perlakuan. Nanti ada sih CI/CD contoh dari solution yang ada, tapi intinya di sini teman-teman harus mengetahui dulu aja Git Flow itu seperti apa, Trunk based development itu seperti apa. Nah, ini. Kemudian berikutnya nih ya mengetahui juga proses testing. Banyak banget ya dari awal tadi sampai ini rasanya udah beda-beda alam gitu ya. Kalau general testing proses ini kira-kira seperti ini yang dilakukan oleh QA. Biasanya ada unit test, code review, functional test, regression, performance, integration, dan sebagainya, security ya. Nah, ini juga nanti kan pasti dia menggunakan tools ya biasanya, atau ya memang benar-benar manual itu ada. Nah, ini dari DevOps Engineer ini objektifnya adalah
satu, kita mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, nanti akan berpengaruh di pemilihan tools-nya. Nah, dari situ ya nanti teman-teman akan scripting untuk ya kalau yang ngebuat automation atau test case-nya pastinya dari developer atau tim QA, tapi dari DevOps itu biasanya dia mengintegrasikan bagaimana nih dari proses-proses testing ini dia terintegrasi dalam suatu pipeline. Itu poinnya ya. Kemudian berikutnya itu masalah deployment proses. Teman-teman harus memahami juga nih kondisi di dalam perilisan produk itu sesering apa gitu. Apakah frekuensinya itu high gitu ya. Kemudian ada yang medium atau low gitu. Ini example aja, misalkan dia rilisnya 100 kali per hari gitu. Misalkan di development, kemudian staging itu 50 kali per hari dan seterusnya. Nah, dari sini kan teman-teman pastinya punya proyeksi untuk melakukan kebijakannya bagaimana supaya nanti mungkin teman-teman akan ngedesain zero downtime misalkan ya. Kemudian nanti juga waktu rilis itu kan mempengaruhi kalau teman-teman udah tahu seperti ini. Kalau belum kan ya sama prioritas aplikasi. Misalkan ada banyak aplikasi, prioritasnya yang mana gitu. Nah, itu juga harus aware gitu. Kalau operation itu objektifnya adalah kita mengetahui beberapa apa saja yang akan dimonitoring. Pertama itu terkait aplikasinya itu misalkan dari sisi aksesnya mungkin ya, kemudian nanti bebannya, workload gitu ya, dan sebagainya. Kalau resource itu penggunaan memori, penggunaan disk, penggunaan CPU, dan seterusnya. Kalau data itu ya kita memonitor terkait data yang masuk, data yang keluar, ataupun ya itu sebenarnya lebih nanti concernnya ke big data misalkan kalau emang dia aplikasinya itu kompleks gitu. Oke, oh ya ini dari yang aku awal sampai sekarang suaranya atau ini kecepatan nggak jelasinnya? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat supaya nanti ini yang desain mungkin nggak terlalu cepat gitu. Aman ya, clear ya? Aman Mas, kalau di aku aman. Oke. Kemudian tadi kan kita udah mengetahui nih banyak sekali ya dari mulai manajemen, development, intinya yang mengcover Calm Study sebenarnya. Nah, kita coba ngedesain nih solusi DevOps gitu. Kalau mau mengenable solusi DevOps sebenarnya panjang sekali ya. Aku sendiri kalau jelasin ini ya mungkin bisa lama gitu karena ini cuman beberapa ya nggak sampai 1 jam ya. Ini beberapa part saja. Kalau kita enable semua ya pertama kita harus ini dulu membahas terkait organisasinya itu sendiri. Ya maksudnya dari sisi gimana sih supaya organisasi itu bisa satu suara gitu ya, kemudian komunikasinya bisa baik dan seterusnya, itu perlu pembahasan khusus sebenarnya. Kemudian kita juga perlu membahas terkait strategi implementasi DevOps ya, karena kan tentunya ketika transformasi kan pasti ada hal-hal semacam yang nggak disenangi dengan proses yang terlalu ini misalkan ya, karena policy-nya bisa jadi dia berkurang atau apa, tapi memang fungsionalnya bisa bertambah. Ya intinya harus saling inilah ya, harus enabling dulu lah di situ, harus satu visi dulu. Nah baru nanti ke teknisnya nih. Kalau teknisnya itu kan pertama kontainerisasi lah ya, ibaratnya Docker gitu ya. Kalau itu memang dibutuhkan, kalau enggak juga ya sebenarnya enggak masalah gitu. Kalau dibutuhkan berarti ada part itu, kemudian baru kita ngebangun infrastruktur as code maupun CI/CD solution. Dan ini juga kita juga harus melihat kondisi perusahaan. Kalau misalkan perusahaannya itu low budget gitu ya kita nggak mungkin dong mengenable solusi yang high tech gitu kan. Ya kita juga harus menyesuaikan itu juga. Karena budget di DevOps juga sendiri nggak murah gitu kan, bisa mahal lah gitu ibaratnya, karena tools-toolsnya juga kan banyak yang digunakan. Intinya menyesuaikan aja. Kalau emang teknologi yang digunakan masih sederhana ya
kita prosesnya yang ini juga, yang sederhana juga. Yang penting objektifnya untuk melakukan development cepat, kemudian operation stabil itu tercapai gitu. Itu sih. Kemudian automation testing ya. Kalau misalkan ini sudah yang CI/CD automation-nya gitu ya, untuk continuous delivery, continuous deployment atau integration itu udah tercapai, kita masuk ke automation testing. Nah, di mana tadi ya, yang testing tadi dari manual kita coba otomatiskan menggunakan scripted gitu ya. Kemudian performance monitoring, kita meningkatkan performanya gitu ya. Misalkan ini workload-nya terlalu tinggi, mungkin lakukan split misalkan, atau upaya-upaya lainnya, karena di sini juga pasti akan banyak gitu. Nah, nanti aku coba fokus ngebahas di sini area CI/CD. Ini ekspektasinya sebenarnya kalau menggunakan DevOps. Ya tadi yang ada latar belakang tadi kan ya, yang problematikanya, kalau ini ekspektasinya. Intinya sih pertama komunikasi. Ya ini ditekankan banget nih, komunikasi itu harus baik. Ya komunikasi bukan berarti kita sering ngobrol terus pas kerja gitu, enggak, tapi maksudnya pas kolaborasi itu bisa apa ya? Ya bisa satu ini deh, satu visi gitu, satu pemahaman gitu. Intinya sih itu gitu. Mau komunikasinya itu melalui chat atau apa itu bisa satu pemahaman, ya itu baik berarti gitu. Dan apa ya saling support intinya ketika development membutuhkan ini, operation juga siap gitu dan seterusnya. Terus konsistensi ya tadi kalau ada automation otomatis apa yang kita apa ya istilahnya misalkan kita melakukan deployment gitu kan, kalau misalkan itu di automate scripted tentunya itu akan jadi konsisten kan, karena bukan manusia lagi, dia objektif banget kan. Kemudian mempercepat tadi ya mempercepat rilis gitu kan, kemudian kita juga meningkatkan hasil tesnya gitu kan, kemudian juga kita bisa lebih cepat dalam melakukan update maupun delivery, terus mengurangi error gitu, sama melakukan improvisasi terhadap kepercayaan user gitu loh. Karena dengan DevOps ini ya harapannya kan tujuannya kan sebenarnya produktivitas, entah gimana caranya secara teknikal ya objektifnya adalah produktivitas sebenarnya kayak gitu. Nah, ini kita coba buka link DevOps topology. Jadi ini sekilas saja ya. Jadi kondisi-kondisi di perusahaan tadi yang udah aku jelasin, ini khususnya di bagian culture atau organization, ada anti-type DevOps anti-type itu artinya yang bukan, yang masih silo lah ya, bisa dibilang silo. Itu terpisah kayak gini, ada dev sama operation bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Yang dev ini kan nge-develop produk, operation itu yang ngelihat kondisi ininya lah, kondisi dari sumber daya yang digunakan, ibaratnya kayak gitu, supaya ketika nanti ada downtime atau apa itu bisa dihandle oleh tim ops. Kemudian ada juga yang model seperti ini, yang B, dia DevOps tim silo ini apa ya? Ya artinya ada dev sendiri, ada ops sendiri, sama nanti ada DevOps sendiri gitu. Itu mereka berdiri masing-masing gitu. Nah ini ada juga yang nggak butuh DevOps, nggak butuh ops, dev nggak butuh ops seperti ini. Jadi ya udah, ini DevOps-nya dilakukan oleh si developer gitu. Itu juga ada. Padahal DevOps sendiri itu kan sebenarnya satu kesatuan kan, yang apa kolaborasi antar role di IT. Ada juga yang DevOps as a tool. Jadi developer ini menganggap DevOps itu tools based gitu kan. Misalkan Jenkins atau apa, ya udah dia menggunakan itu, dia bisa gitu kan. Kemudian sysadmin yang menjadi DevOps, rebranding gitu. Karena sekarang DevOps mentang-mentang lagi naik daun gitu kan. Nah, kemudian menganggap teman-teman semua ini misal sysadmin jadi DevOps gitu kan. Itu rebranding. Kemudian ada juga yang ops embed in dev team. Jadi ya dia jadi bagian dari developer, cuman ya tetap aja silo gitu. Ini sama DBA juga yang silo. Ya walaupun operation tapi di dalamnya silo nih DBA. Nah, kemudian yang ideal itu bagaimana struktur organisasinya bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, ini rekomendasi dari DevOps topology itu seperti ini nih. Ini yang ya sebenarnya bergantung kondisi ya, dari kondisi organisasi itu bagaimana.
ini ada yang modelnya kolaborasi antara dev dan ops itu membaur gitulah ya untuk mengerjakan suatu transformasi DevOps tadi itu. Kemudian ada juga yang fully self-ops responsibility. Ya ini otomatis dia bisa dalam satu kesatuan gitulah ya, bisa mendukung untuk operasional tim ops, juga operasional tim dev gitu. Biasanya sih web based biasanya, yang platform gitu, artinya monolit arsitektur biasanya yang gunain kayak gitu. Kemudian ada Ops and Infrastructure as a Service. Nah, jadi dia DevOps-nya ya di dalam dev, strukturnya dev, cuman di sini udah nggak terlalu silo lah, artinya ada aktivitas yang kolaboratif gitu, khususnya di bagian infrastruktur yang nanti ngedevelop infrastruktur as a code biasanya kayak gitu. Dan tipe-tipe lainnya, ini banyak banget tipenya, aku takutnya nggak cukup, tapi teman-teman bisa ngebaca semua di sini ya, detailnya seperti apa, dan mungkin nanti teman-teman bisa sharing-sharing juga. Kita lanjutkan. Nah, ini mungkin aku akan berbicara banyak di sini nih. Ini CI/CD solution ya, ini general aja sih, yang pernah aku alami gitu. Jadi berdasarkan tadi kondisi-kondisi yang udah dijabarkan sebelumnya, itu kan tadi ada development, staging, production gitu-gitu ya. Nah, kita coba nih rangkai jadi satu kesatuan solusi automation gitu ya. Ini pertama kita bisa ngelihat bagian, kalau di sini track progress biasanya itu menggunakan Jira atau GitLab langsung. Kanban board, pernah tahu ya Kanban board, itu kita bisa desain seperti ini. Ini bebas bergantung proses yang ada di development, biasanya kayak gitu. Kemudian ada juga ini server, kalau ini tujuan server. Nah, ini kalau di kotak ini semuanya itu continuous integration. Ini sorry kurang keterangan ya, tapi intinya di satu kotak ini, nah ini itu continuous integration, bisa menggunakan Jenkins, GitLab atau yang lain lah ya. Kemudian ini yang source code management. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini Jira, misalkan ya Jira atau GitLab. Ketika dia isunya digeser ke rilis, misalkannya rilis ke development, itu nanti bisa men-trigger si continuous integration ini misalkan. Atau dia menggunakan metode ini, menggunakan source code management. Itu kan kita bisa ngebuat trigger-trigger based on misalkan push branch, request merge, misalkan push tag, itu bisa kayak gitu. Jadi ini berdasarkan kebutuhan aja. Nanti dia sama kebijakan dari perusahaan itu bagaimana. Oke, kalau misalkan menggunakan Jira gitu ya, menggunakan Jira dia kan udah ada Kanban board-nya nih. Kanban board itu ada development, staging, production. Misalkan di sini isu 1 masuk ke development, pas digeser, nah ini harapannya si Jenkins atau GitLab itu akan menjalankan job-nya. Job untuk check out, unit test, code review, dan seterusnya gitu kan. Kemudian kalau digeser lagi ke staging, dia bisa otomatis melakukan trigger ke sini. Production juga otomatis seperti ini. Nah, kalau misalkan yang push branch di ini ya, maksudnya di source code management, dia ketika event ada push, misalkan ke branch issue 1 gitu ya, dia bisa mengenable ini, kemudian kalau ada update akan ya mengenable ini juga gitu, update ke dev branch misalkan. Dan begitu pun dengan ini ya, request merge dari issue ke master, dia akan mengenable ini, kemudian push tag dari master ke tag yang di sini bentar. Tag release 1 misalkan. Nah, dia akan mengenable pipeline ini. Nah, di sini sebenarnya apa yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi ngebuat CI/CD pipeline seperti ini itu juga harus berdasarkan kebutuhan dan kebijakan. Intinya di culture-nya itu bagaimana, di project manajemennya itu juga bagaimana, sama proses yang terlibat itu apa saja. Kita nggak akan relevan kalau ngebicarain ini ada build, artifact build misalkan ya, dia kalau hanya menggunakan web base gitu, ya web base yang monolitik kayak WordPress gitu kan nggak perlu ada kayak gini kan. Nah, dia cukup kalau misalkan ini cuman paling di awal aja kan pakai infrastruktur as code, dia langsung deploy selesai gitu. Dan itu pun update-nya melalui web gitu. Kalaupun ada update fitur, misalkan emang
dia ngedevelop web sendiri misalkan ya, tapi monolitik, paling menggunakan SCP gitu kan, yang copy lewat SSH gitu. Jadi ini tipikal ini yang cocok untuk misalkan microservice misalkan di sini ya, sama tools-toolsnya gitu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan kalau mau ngedesain CI/CD juga, nggak apa ya, nggak semuanya cocok gitu. Artinya yang didesain ini bukan untuk general development process gitu. Nah, yang kedua berikutnya yang perlu diperhatikan itu di sini tujuannya. Kalau di development itu adalah part di mana developer itu membutuhkan kecepatan dalam melakukan delivery produknya gitu ya. Misalkan ada pengembangan isu A, isu 1 gitu ya. Ya udah dia pingin cepet, nggak ada testing dulu deh, testing after deployment gitu. Ya berarti kita harus memperhatikan itu. Di sini karena tujuannya itu kecepatan, kita nggak boleh ada ini dulu nih, fungsional test, performance, security, karena ini akan memakan waktu yang lama. Tapi dia juga harus mengetahui kualitas code-nya misalkan. Nah, jadi kenapa harus ada unit test code review ya? Karena biasanya di development proses itu ada pertimbangan untuk melihat kualitas code-nya. Bisa aja dia misalkan isu 1, ini aku si developer hanya ingin ngelihat ini kan, ngelihat kualitas dari maintainability, kemudian ada complexity aspek gitu ya, ataupun coverage gitu. Nah itu cukup melakukan push ke ISO 1 gitu. Tapi kalau misalkan dia mau melakukan deployment ke dev misalkan, ya berarti dia harus melakukan update branch dev ini supaya dia jalan ke semuanya. Karena ini di sini ada verifikasi nih, apakah itu dev branch, kalau iya berarti lanjut, kalau enggak berarti drop gitu kan. Nah, ini ada build nih, ada Docker, ada Helm chart, ada yang lain misalkan binary gitu ya. Nanti Artifactory itu bisa aja di JFrog, ada Nexus dan sebagainya. Nah, kemudian deployment itu teknologinya ada Kubernetes, Helm, Spinnaker misalkan, atau lain-lain. Ya ini bergantung teknologi yang digunakan. Kalau misalkan dia monolitik Kubernetes, ya dia bisa pakai Spinnaker atau misal OCP. Kalau OCP itu kan ada sendiri ya, yang orchestration platformnya si ini OpenShift. Notifikasi itu nanti bisa Telegram atau email atau sebagainya. Nah, dalam mengenable ini nggak apa ya, teman-teman nggak harus fully ini kok. Jadi aku strateginya yang penting ini ketika ada push bisa langsung build deploy gitu. Itu bisa juga jadi bertahap. Ada namanya first way sama yang second way sama third way. Kalau first way ini ada di sini nggak ya? Nah, nanti ada. Kalau first way dia tujuannya gini dulu. Ini biasanya pas teman-teman implementasi gitu ya. Yang penting ini deh dari ketika push sampai deploy itu cepat dulu, tercapai dulu ya. Dia pakai first way dulu. Biasanya kalau awal-awal itu first way dulu. Artinya apa yang diinginkan langsung gitulah ibaratnya, nggak ada proses yang neko-neko gitu, yang aneh-aneh gitu kan. Kalau second way itu ya udah berarti dia ini ada feedback, nanti dia juga bisa memberikan feedback ke developer maupun operation terkait proses yang ada di CI/CD tadi gitu. Kemudian ada juga yang pakai the third way. Kalau ini benar-benar setiap prosesnya mungkin akan ada validasi, akan ada feedback, akan ada improvisasi dan sebagainya. Di CI/CD-nya pun bakalan apa ya, bisa aja nambah logic, nambah apa gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Nah, artinya ini kondisi hal kayak gini nih ya diterapkan ya paling mudahnya bagaimana itu terapin dulu, baru nanti improve sampai nanti kompleks gitu ibaratnya. Nah, kalau staging tadi ya, staging tujuannya di sini staging adalah supaya code kita itu yang di deploy itu lebih apa ya, teruji, karena kan tadi ya dari tujuan tadi yang awal ini kita ingin menghindari error misalkan, kemudian improve user trust, kemudian dari sisi tes gitu ya, itu hasilnya lebih baik gitu, stabil. Ya berarti kita harus mengenable testing gitu kan, prosesnya di sini. Jadi proses yang tadi itu diakomodir oleh tahap staging ini, CI/CD untuk yang staging. Tools-nya pun bisa ya berbeda-beda juga tergantung kebutuhan.
Nah, kalau berbicara tools, mungkin forum ini belum ini ya, karena sekarang itu kita masih helikopter view ibaratnya. Jadi kita ngelihat secara keseluruhan, ya prosesnya bagaimana, tools general apa saja. Kalau kita berbicara masalah tools, nanti akan ada sesi yang lain sih mungkin. Nah, kemudian kalau production gitu ya, ini objektifnya adalah apa yang sudah diuji dari staging berarti itu udah valid dong gitu. Artinya kalau udah berhasil berarti itu udah bagus harapannya. Nah, sehingga di production itu ya udah tinggal copy aja dari staging gitu. Ngupdate-nya ini dari staging kita artifactory lagi untuk yang production deploy gitu. Nggak ada proses code review lagi, nggak ada proses testing lagi gitu. Nah, ini ya tapi ini kembali lagi berdasarkan kebijakan juga dari perusahaan bagaimana. Tapi umumnya seperti ini gitu. Teman-teman kalau terkait DevOps itu banyak sekali tools-toolsnya. Aku juga nggak menguasai semuanya ya. Tapi kita gimana? Ya aku ingin memberikan istilahnya teman-teman jangan sampai maniak di suatu tools. Misalkan harus pakai A, harus pakai B. Itu kita kalau di DevOps nggak bisa kayak gitu. Tapi kita harus memahami objektifnya. Objektifnya apa ya kita ya sudah pakai tools apa gitu. Ya kalau memang misalkan ada requirement khusus, ya itu kita nggak apa-apa. Cuman kalau ketika kita membangun solusi, pertimbangannya itu jangan karena ini tools ini bagus banget tapi mahal dan sebagainya. Nah itu nggak nemu lah objektifnya gitu. Nah tapi teman-teman mempertahankan itu keliru juga gitu. Nah ini ada banyak sekali ya tools-toolsnya, nanti teman-teman bisa cek di digital.ai atau di Xenia Lab itu juga ada. Ini banyak ada buat ini ya, yang ini agile planning nih, pakai Jira bisa gitu kan, pakai yang GitLab juga sebenarnya bisa sih. Kemudian container itu ada Docker gitu kan, deployment, ada Spinnaker dan sebagainya. Ini nanti bisa dicek sendiri. Tadi ini udah aku jelasin yang masalah implementasi dari CI/CD tadi atau implementasi dari seluruh konsep DevOps solution lah ya. Dalam menerapkan itu kita umumnya strateginya seperti ini. Yang penting sekarang end-to-end itu tercapai. Yang kedua itu terkait ya bagaimana feedback nih. Misalkan kita udah ngimplementasiin fitur ini, tapi feedbacknya bagaimana nih? Kita nanti improvisasi lagi atau kita udah sampai tahap ini, the third way. Jadi ya udah kita improve terus nih dalam penerapan DevOps solution ini. Ini nggak hanya CI/CD ya, tapi sebenarnya ke semua aspek sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan monitoring atau implementasi fitur A, fitur B dan seterusnya. Nah, DevOps sendiri juga kan pastinya kita butuh mapping knowledge ya. Nah, kira-kira kayak gini, yang dibutuhkan DevOps engineer atau ya istilahnya yang berhubungan dengan DevOps itu ya, itu pengetahuan yang deep di beberapa bidang, kemudian juga punya pengetahuan general gitu. Jadi kombinasi ya teman-teman identifikasi diri sih. Karena kalau hanya spesialis saja, ya otomatis teman-teman akan sulit dalam adaptasi. Sekarang ini bisa dibilang teknologi kan sangat berkembang pesat banget nih ya, banyak tools gitu kan dan sebagainya. Kalau kita nggak bisa adaptif, ya minimal bisa general di beberapa hal dan dalam di beberapa hal, itu akan sulit kalau misalkan nggak seperti itu kondisinya. Ini yang punya general dan satu spesialis misalkan. Kemudian ini yang model P, ini 2 spesialis. Kalau ini yang multiple spesialis. Nah, yang paling bervalue itu sebenarnya di sini nih. Kalau teman-teman punya general knowledge di beberapa bidang, ya misalkan kita punya knowledge di project management, punya knowledge di testing, punya knowledge di apa gitu, ya punya pengetahuan di situ, tapi kita deep nih di bagian apa, misalkan kita bisa bikin automation, bisa bikin apa yang memang benar-benar expertise kita, itu lebih bagus gitu. Nah ini pun general ya teman-teman, nggak hanya di DevOps, menurutku di bidang apapun, misalkan marketing atau bidang yang lain, aku rasa itu sekarang kebutuhannya itu perusahaan atau industri itu kayak gini, gitu. Digital kreatif itu kayak gini. Nah dalam transformasi DevOps, teman-teman pasti pernah nih ya ngelihat kayak gini nih ya.
ada banyak sekali apa ya challenge gitu ya, yang ibaratnya kita itu nggak nyaman lah karena ada mungkin penyesuaian teknologi baru gitu ya. Belajar, pokoknya di sini ada masa belajarnya ya. Teman-teman juga harus bisa memahami, misalkan punya tim ya, teman-teman harus bisa memahami timnya itu di fase apa gitu, atau ya apa yang ditransformasikan kan elemen-elemennya kan terlibat tuh ya, pasti ada proses seperti ini. Pertama shock gitu kan, oh kenapa ini kok bisa semudah kayak gini misalkan, terus ini bisa berpotensi fraud nih misalkan dari sisi security, dia deny kan biasanya kan. Terus habis deny, frustasi gitu ya. Atau kita mempelajari sesuatu lah. Kita mempelajari CI/CD pertama, wah kok ini kompleks banget gitu ya. Ah nggak mau lah gitu-gitu. Tapi terus dia ya mungkin frustasi, habis itu depresi. Nah kalau udah depresi, baru nanti coba deh aku mulai gitu bereksperimen. Apa sih salahnya gini-gini. Mungkin dia mengoreksi gitu ya. Kemudian baru nanti mengambil decision, baru nanti ke integrasi, artinya menerima perubahan tersebut gitu. Oke, kemudian untuk dokumentasi slide ini ataupun nanti akan ada video, aku akan upload di WeShare DevOps Academy. Teman-teman bisa cek di academy.weshare.or.id. Nanti semua ya mudah-mudahan dalam waktu dekat mau ngerilis kelasnya, kelas DevOps Foundation. Teman-teman nanti bisa cek di situ. Ini nanti yang masalah ini untuk webinar hari ini udah aku upload di situ juga. Terus kalau butuh konsultasi terkait DevOps juga bisa menghubungi aku langsung atau di LinkedIn ya, kayak gitu. Ya mungkin itu dulu dari aku. Kita sisanya mungkin lebih diskusi aja biar lebih enak. Gitu. Oke. Oke, thank you. Skill Techno. Oke, thank you Kak Andri. Ini aku udah open cam. Oh, kelihatan ya? Oke, thank you. Suara aku kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran Mbak. Oke, terima kasih Kak Andri. Itu tadi ya penjelasan dari Kak Andri gimana membangun solusi DevOps CI/CD untuk perusahaan digital dengan metode Calm Framework. Nah, jadi sekarang kita masuk ke Q&A. Sebelum masuk ke Q&A, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang hadir di sini, diharapkan untuk mengisi form feedback yang sudah dibagikan di kolom chat. Ini akan dijadikan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi, teman-teman diharapkan untuk menuliskan nama dengan benar dan alamat email yang aktif agar panitia dapat mengirimkan e-sertifikat dengan benar dan sampai ke tujuan. Oke, untuk Q&A itu kita udah menyiapkan link, sudah dibagikan juga di kolom chat. Teman-teman untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di link yang sudah kami sediakan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa acara ini program ini didukung oleh Divistan dengan media partner Techno Event dan community partner Developer Student Club Universitas Negeri Yogyakarta, Female Geek, dan Developer Student Club Jogja. Nah, langsung aja ya Kak, kita ke pertanyaan karena udah ada pertanyaan yang masuk dari Anonymous. Pertanyaannya, apakah DevOps mengimplementasikan otomatis dalam bagian kecil suatu software atau OS seperti firmware ataupun kernel? Halo Kak Andri. Suaranya putus-putus, Mas. Oke, mungkin jaringan Mas Andri mungkin ada gangguan ya. Halo Mas Andri. Tes, Mas Andri. Halo, Mas.
Ya, halo. Oke? Ya. Diputus-putus ya. Putus-putus ya. Ya, gimana untuk pertanyaannya? Apakah tadi terputus atau sudah jelas, Mas Andri? Bisa diulangi nggak? Tadi agak terputus. Oke. Oke, pertanyaannya dari Anonymous. Apakah DevOps mengimplementasikan otomatis dalam bagian kecil suatu software atau OS seperti firmware ataupun kernel? Oh, ya. Oke, mungkin ini ya bisa dibilang dalam membuat script automation testing gitulah ya. Mungkin seperti itu yang ditanyakan. Kalau di DevOps itu sebenarnya nggak sampai level itu, dalam arti dia sampai unit testnya gitu, test case-nya itu nggak sampai seperti itu. Biasanya ya yang aku alami, kita hanya mengintegrasikan atau menjalankan proses dari testing tersebut. Kalaupun yang ngebuat unit test tadi itu biasanya si programmer yang ngebuat software tersebut. Kalau misalkan si DevOps dia kan nggak tahu tuh flow-nya developer bagaimana, itu akan sulit gitu kan. Sehingga biasanya yang ngebuat unit test itu adalah si developer itu sendiri gitu. Itu sih biasanya kayak gitu. Halo, suaraku ini ya, delay ya kali ya. Sudah masuk, Mas. Oke, masuk, Mas. Sudah jelas, mungkin yang bertanya bisa open mic aja nggak apa-apa sih. Iya. Biar... Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi. Yuk, monggo teman-teman yang mau pertanyaan bisa ke linknya ya tadi atau langsung open mic di sini juga nggak apa-apa. Ya, benar. Open mic atau chat nggak apa-apa. Iya, chat juga boleh kalau malu-malu ya. Yang penasaran sama script Jenkins atau bagaimana? Oke, ada baru masuk pertanyaan lagi. Mungkin kita bahas ya. Apakah ada best practice dari pembuatan arsitektur DevOps untuk CI/CD? Misalnya, apakah instance Jenkins itu best practice-nya terpisah dengan intense deployment? Saya ulangi. Oh iya. Oke. Udah jelas ini. Apakah ada best practice dalam pembuatan arsitektur DevOps untuk CI/CD? Ya, ini artinya lebih spesifik ke tools ya, tools CI/CD-nya. Sebenarnya gini ya, untuk yang masalah arsitektur, kalau misalkan teman-teman itu menggunakan Jenkins ya, itu sebaiknya menggunakan model yang microservices. Kan ada ya Jenkins di atas Kubernetes. Karena apa? Kalau dia menggunakan VM base, itu biasanya resource-nya kurang optimal dalam menjalankan job bagi teman-teman yang udah tahu CI/CD ini ya, CI/CD Jenkins gitu ya. Kalau menjalankan job itu kan ada tuh namanya worker ya kan, atau slave, bisa dibilang slave gitu. Itu dia akan membutuhkan resource VM khusus gitu kan. Kalau dia deploy-nya dalam VM, otomatis kita harus mendefinisikan tuh VM-nya resource-nya berapa dan seterusnya. Dan itu jalan terus gitu kan. Tapi kalau teman-teman menggunakan Jenkins yang modelnya adalah microservice container base, itu nanti lebih efisien dalam mendeploy suatu slave. Bentar ya, Jenkins bisa dibilang kayak gini nih. Teman-teman deploy Jenkins-nya di sini. Nah, ini arsitekturnya nih. Paling ideal menurutku ya. Ini di atas Kubernetes. Jenkins master di atas Kubernetes, kemudian nanti dia ya menggunakan Docker bisa atau Kubernetes ya, orchestration-nya itu nanti si slave-nya akan jadi seperti ini. Kontainernya sendiri-sendiri. Job-nya akan nge-create satu slave gitu. Modelnya kayak gitu. Itu Mas siapa tadi? Mas Arif Hidayat. Arif Setyo Wibowo.
mindset seperti apakah yang harus dimiliki oleh developer pemula dan belajar pemrograman atau dalam mengerjakan suatu proyek yang sulit? Mindset utama itu sebenarnya adaptif gitu. Karena ya sekarang pilihan tools dan sebagainya kan banyak banget ya. Kalau teman-teman nggak adaptif, ya teman-teman akan deny terus gitu. Wah, ini aku bisanya cuma kayak gini gitu. Ya akhirnya nggak mau belajar gitu kan. Yang menurutku relevan di ya sekarang ini industri 4.0 ya kuncinya tadi itu kita teman-teman harus bisa adaptif, punya knowledge yang luas dan juga ada beberapa bidang yang spesialis gitu. Ini yang ideal gitu, yang kayak gini. Terus teman-teman juga harus bisa memahami diri kalau fase belajarnya itu di mana. Yang tadi ini ya aku jelasin. Karena kalau teman-teman memahami proses seperti ini, ya teman-teman bisa aja lebih nyerah cepat. Oh, padahal bentar lagi aku fase ini nih gitu. Kalau udah sadar gitu ya. Dan juga tadi itu kita kalau mengimplementasikan itu jangan langsung sempurna lah ya. Maksudnya ketika teman-teman belajar gitu ya, teman-teman juga konsepnya mungkin ini bisa dipakai nih. Kita pertama mungkin first way, apa yang kita ingin pelajari ini, ya kita coba doing something dulu, langkah-langkah kecil dulu gitu ya. Nah, terus improvement gitu. Jadi kecil-kecil tapi improve terus. Itu sebenarnya yang perlu diperlukan. Menurut Mas, apa tantangan tersulit dalam DevOps? Tantangan tersulit itu komunikasi, teman-teman. Itu yang ngebuat stres itu di situ. Ketika kita komunikasinya itu kurang antar divisi, antar itu kan bisa rawan konflik, sehingga mau nerapin hal kayak gini itu akan impossible gitu. Kalau teman-teman nggak bisa punya komunikasi yang baik sama leadership yang baik, itu akan sulit banget sih di sini. Ini diperlukan leadership yang kuat sama komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan DevOps secara value ya, khususnya ini ya, value stream management. Kalau mau full kayak gini ya, pertama leadership-nya bagus, kemudian komunikasinya bagus. Kalau masih level DevOps engineer ya itu tentu juga kayak gitu. Minimal teman-teman itu bisa mengkomunikasikan apa maksud dari CI/CD ini misalkan. Nah, itu penting. Apakah penerapan DevOps itu bergantung pada kebutuhan developer atau ada kesepakatan bersama, dan adakah tips untuk sysadmin sampai menerapkan DevOps secara perlahan ke developer? Nah, ini bergantung kebutuhan tentu sama kesepakatan bersama. Jadi gini, teman-teman kalau misalkan berbicara masalah visi, otomatis gini, apa impian teman-teman? Misalkan kuliah ke luar negeri gitu ya, atau kerja di luar negeri atau sebagainya. Itu kan sesuatu yang ideal, maksudnya tujuan yang abstrak gitu ya, masih luas gitu kan. Dan cara mencapainya kan banyak ya, misalkan aku pingin lanjut S2 ke luar negeri, bisa aja beasiswa LPDP, beasiswa ABCD gitu ya. Nah, ya itu di DevOps juga kayak gitu. Jadi dia objektifnya apa sebenarnya? Aku ingin mempercepat proses testing. Ya udah, berarti di situ harus di-enable prioritasnya di automation testing. Kita harus melakukan kesepakatan nih, automation testing, toolsnya ini ya, ini lebih efektif, ini kayak gini ya, itu dikomunikasikan. Dan bisa aja developer, ini toolsnya nggak bisa nih kalau untuk mau pemrograman kayak gini, yaitu proses diskusi. Artinya di situ teman-teman juga harus sering-sering diskusi dengan developer supaya ya antara tools yang kita pilih gitu ya dengan yang dibutuhkan developer itu relevan. Itu. Kalau tips untuk sysadmin dalam menerapkan DevOps secara perlahan ke developer, ya tentu teman-teman harus menguasai teknologi-teknologi yang modern gitu ya, sysadmin. Kalau sysadmin itu hanya sekedar monitoring monitoring ininya, performanya gitu ya, kemudian ya artinya dia cuma melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berulang, deployment yang berulang, monitoring yang berulang, hal yang sama terus, nggak explore, itu ya akan sulit gitu. Nah, teman-teman ya coba explore teknologi baru, misalkan Docker nih. Docker itu bagaimana, terus nanti coba kalian komunikasikan kalau udah tahu implementasinya, benefitnya apa. Nah, teman-teman sosialisasikan ke developer. Itu sih biasanya yang aku terapin gitu ya. Gitu. Jadi
misalkan nih dari apa namanya, dari developer dia baru menggunakan package biasa lah gitu ya, pakai ya belum ada Dockerize lah ya. Nah terus teman-teman sosialisasikan nih kalau misalkan menggunakan Docker dia independent service gitu. Kemudian ketika ini dependensinya udah keload misalkan, jadi nggak akan ada masalah ketika redeploy secara terus menerus. Ya intinya teman-teman sosialisasikan itulah benefit-benefitnya. Itu sih. Wow, banyak banget ya ternyata ya. Oke. Sebenarnya DevOps sama IT infra itu sama atau berbeda ya, Mas? Nah, tadi yang aku sebutin DevOps itu kan kumpulan dari berbagai macam role gitu ya. Teman-teman nggak bisa DevOps itu jangan ya sebenarnya kita salah mispersepsi juga ya. Kita menganggap DevOps itu sebuah profesi. Jadi sekarang doktrinnya udah DevOps engineer, berarti profesi DevOps gitu. Tapi sebenarnya DevOps itu suatu framework gitu ya. Kalau teman-teman tahu Scrum gitu kan, nah itu mirip-mirip kayak gitu. DevOps, Scrum dan sebagainya. Tapi kalau DevOps itu dia ini lebih ke efisiensi dalam development sama operation aja gitu. Nah, ada automation-nya. Kalau bicara terkait DevOps role ya ini dia ada developer, ada QA tester misalkan, ada operation, ada network, cloud engineer, security, itu saling membentuk Avenger gitu. Tim yang inilah ibaratnya. Yang mirip Avenger kan banyak ya. Ada yang kalian A, B, C, D gitu kan. Bukan Superman lah ibaratnya gitu. Ini ya tadi infra itu adalah bagian dari DevOps gitu. Kalau teman-teman mau spesialisasi di infra ya nggak masalah gitu. Dan DevOps itu juga butuh kayak gitu, butuh orang yang emang dia spesialis di infra. Tapi teman-teman juga harus menguasai beberapa hal. Maka dari itu aku tadi udah nyampain ini ya, baseline-nya teman-teman ini. Misalkan menjadi DevOps itu harus ada generalisnya, tapi juga ada yang spesialis gitu loh. Jadi teman-teman tinggal milih mau spesialisnya mau banyak atau cuman beberapa gitu. Yang paling valuable ini gitu. Terus apakah lingkungan mempengaruhi kinerja belajar dan kerja kita? Seperti apakah lingkungan yang ideal untuk belajar dan bekerja? Lingkungan yang ideal kalau belajar dan bekerja itu yang tentunya suportif, no blaming ya, ibaratnya ya banyak lah ibaratnya ya teman-teman bisa mengidentifikasi kalau misalkan lingkungan kerja itu suportif, saling ngebantu, ya itu bagus buat belajar, terus mendukung path karir kita. Nah, kalau teman-teman masih pemula, jangan jangan prioritaskan gaji dulu ya. Gaji itu penting, maksudnya besaran gaji penting, tapi pengalaman. Nah, yang paling bagus perusahaan yang ini sebenarnya yang banyak use case gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar terkait sesuatu hal, ya itu harus terjun langsung kan. Jadi teman-teman harus mencari peluang perusahaan yang mungkin banyak use case gitu ya. Nah, itu yang penting sih. Artinya banyak hal yang dieksplor, walaupun nggak banyak use case, misalkan nggak banyak project atau ini ya, tapi dia bisa belajar banyak hal, ya itu no problem gitu. Intinya itu sih, keep exploring intinya. Dan teman-teman didukung. Biasanya kan nanti perusahaan itu ngasih sertifikasi gitu-gitu. Apakah ada sertifikasi diperlukan bagi seorang DevOps? Tentu ada. Kemudian apakah CI/CD itu berujung pada close service? Enggak juga. Nah, gini, yang poin pertama, sertifikasi diperlukan bagi seorang DevOps itu tentu. Nah, teman-teman di DevOps itu ada sertifikasi yang generalis, ada sertifikasi yang spesialis gitu. Generalis itu bagaimana? Teman-teman buka aja DevOps Foundation. Itu ada namanya sertifikasi DevOps Foundation ya, DevOps Institute. Nah, DevOps Institute ini ada sertifikasinya. Kalau teman-teman itu ingin mengenabling DevOps, ya artinya kan di sini ada nih sertifikasinya. Ini teman-teman akan dikenalkan terkait konsep-konsep secara umum DevOps-nya dulu gitu. Jadi apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Ada kok ininya, course description-nya. Ntar dicek aja ya, di sini ada banyak. Terus ada juga yang masalah DevOps ini, ada yang detailnya DevOps leader gitu, ada SRE, ada
certified agile dan sebagainya. Cuman kalau PET-nya nanti ada PET-nya juga, itu di situ keterangan PET DevOps Foundation, nanti kalau mau jadi leader itu harus bagaimana gitu. Itu ada. Itu nanti yang general knowledge itu penting ya. Kalau spesialis, misalkan teman-teman ngambil cloud sertifikasi dari AWS, itu nggak apa-apa kayak gitu. Itu lebih valuable gitu. Kemudian Kubernetes, kan ada CKA tuh, CKA, CKAD itu bisa diambil kalau DevOps. Terus nanti ada juga Docker misalkan. Terus ada ya solution architect misalkan, atau Red Hat gitu ya. Itu kan ada ya. Nah, itu bisa diambil sebagai spesialis teman-teman. Tinggal teman-teman mau fokus di mana tuh gitu. Kalau generalis tentu yang tadi itu ya fondasinya. Tuh, kemudian CI/CD itu berujung pada cloud service, enggak juga gitu ya. Tadi kan aku udah di ini ya, breakdown. CI/CD itu ada banyak sekali gitu yang terlibat. Nah, teman-teman itu di sini ada ya perlu diketahui, di sini ada namanya continuous integration, ada namanya continuous delivery. Di sini ya, continuous delivery, continuous deployment, continuous feedback, continuous monitoring gitu ya, continuous apa lagi, testing gitu. Nah, itu berarti nggak hanya masalah deployment yang di cloud ini hanya masalah kecil saja, tapi ya memang ya utamanya untuk ngedeliver itu dan deploy kan, utamanya memang situ. Cuman prosesnya CI/CD itu secara general itu banyak banget gitu. Itu ya. Kemudian skill apa saja yang wajib dimiliki di DevOps? Tadi udah aku jelasin juga. Ya teman-teman sebenarnya bisa berpegang ke sini sih. Mana ya? Di sini. Teman-teman pertama ya harus punya skill terkait culture itu bagaimana. Artinya lebih ke manajemen gitu ya mungkin ya. Kita harus punya soft skill terkait komunikasi, leadership, kolaborasi, creativity, critical thinking. Ini penting banget. 4C lah ya mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Ini penting banget. Terus teman-teman juga harus punya skill adaptif gitu ya. Ya sebenarnya itu yang diperlukan utama sih. Di sini culture-nya itu paling utama dulu. Teman-teman kalau mau jadi DevOps, kalau teman-teman itu masih apa ya, nggak mau belajar atau hal baru gitu ya, itu akan jadi silo gitu kan. Jadi ya susah nanti mau kesininya. Nah, terus pengetahuan terkait Agile, ITSM maupun Lean. Ya, teman-teman minimal tahulah namanya Kanban board gitu ya, Scrum gitu kan. Itu penting. Ya bukan hanya DevOps, developer kan dia biasanya pakai itu ya. Jadi ya kita gimana mau kolaborasi kalau kita nggak tahu Scrum gitu kan. Ya jadi itu apa namanya? Jadi hal penting juga kalau teman-teman mau bergerak di bidang DevOps solution ini. Terus yang terpenting itu juga teknologi. Kalau ya ini kita harus punya juga kan kemampuan scripted, otomatis ya kalau ngebuat automation gitu kan, Jenkins itu pakainya Groovy kan. Ya teman-teman bisa algoritma pemrograman aja. Ya minimal bisa mikir logik itu diperlukan banget untuk nyusun pipeline tadi yang udah didesain. Nah, part-partnya otomatis banyak sekali. Tadi kan ada ini ya, misalkan teman-teman infra ya minimal teman-teman bisa tuh untuk ngedeploy aplikasi ke cloud gitu. Jadi otomatis operasional lah minimal ya, operasional di bagian yang ini. Misalkan Docker, cara nge-pull itu harus bisa, cara nge-push bisa gitu ya. Ya fungsinya dari masing-masing aplikasi ini tahu dulu. Sebenarnya nge-build itu apa objektifnya, kemudian caranya gimana. Nah itu minimal kayak gitu, bisa tahu penggunaan tools ini gitu. Kemudian apa lagi ya? Oke, kita jawab satu pertanyaan lagi mungkin Kak ya? Oh iya boleh. Oke, siap. Ada lagi tadi mana ya? Ini yang aku share ini ya. Di present. Oh iya waktunya udah mau habis ya? Ya, kita kita cukupkan sampai 17.10 untuk sesi tanya jawabnya. Oke, ini udah. Terus tadi ini udah ya skill wajib. Deploy dari Git. Ini mungkin 3 ini aku rangkum aja ya. Deploy dari Git. Oke, boleh. Netlify, Vercel, Heroku itu apa termasuk CI/CD? Tool apa saja yang perlu dipelajari ini udah.
Apa motivasi utama Mas Andri dalam belajar dan bekerja? Oke, ini menarik yang terakhir nih. Kalau GitHub atau GitLab ke Netlify, Vercel, yaitu bagian dari deployment proses CI/CD tadi ya, pastinya ini masuk. Kemudian apa motivasi utama saya dalam bekerja dan belajar? Belajar dan bekerja. Oke, kalau bekerja motivasiku belajar, gitu ya. Kalau belajar, ya motivasiku tentu ya supaya apa ya, kita terus melakukan improve dan adaptif gitu. Jadi kalau masih muda kayak gini ya sebenarnya motivasi utama itu paling bagus ya kita belajar, karena dari belajar itu misalkan kita dikasih job desk apapun gitu ya, kita nggak pilih-pilih gitu, sehingga dari misalkan atasan, dari teman-teman itu kan pastinya minimal bisa bisa perform dan bisa kelihatan pembeda, itu jadi lebih bagus gitu. Kalau teman-teman memang motifnya belajar itu biasanya banyak sekali nanti use case yang dipercaya ke teman-teman gitu. Kalau motivasinya udah uang gitu ya, itu akan sulit ketika teman-teman dikasih out of scope misalkan ya, teman-teman DevOps disuruh ngerapin database misalkan. Ya, wah ini udah bukan bagianku dalam bekerja gitu kan. Ya otomatis yang akan ngasih itu juga akan nggak maulah ngasih ini lagi gitu. Akhirnya teman-teman nggak dipercaya gitu ibaratnya gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya mindset teman-teman juga dalam bekerja ya. Kalau masih awal-awal growing-nya itu paling cepat ya kita harus mindset belajar gitu lah intinya. Kalau ya itu sih mungkin yang belajar dan bekerja gitu. Cukup ya. Oke, terima kasih Kak Andri telah menjawab pertanyaannya dan menjelaskan beberapa hal yang diperlukan. Semoga bermanfaat ya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa program ini didukung oleh Divistan, Media Partner, Tekno Event, dan Community Partner, Developer Student Club UNY, Female Geek, dan Developer Student Club Jogja. Terima kasih banyak kepada Kak Andri yang sudah memaparkan penjelasan mengenai membangun solusi DevOps CI/CD untuk perusahaan digital dengan metode Calm Framework. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya Kak, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab juga mempermudah teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang DevOps CI/CD ini. Oke, terima kasih Kak Andri. Ya, sambil terima kasih. Dokumentasi silakan nanti ke WeShare Academy, login aja, nanti ada course ini ya, DevOps Solution. Ini kan nanti teman-teman pasti butuh dokumentasinya kan. Nah, nanti ambil aja di situ ya. Di sini nih, Siap, DevOps Kak. Foundation. Ya, gitu aja. Mungkin ya. Linknya bisa di-share aja, Kak. Oke, ini aku share. Di chat ya ini ya berarti ya? Ya, siap. Dan saya ingatkan kembali juga kepada teman-teman untuk mengisi form feedback yang nantinya akan digunakan untuk persyaratan e-sertifikat, dan diingatkan lagi bahwa namanya ditulis dengan benar dan alamat emailnya dituliskan yang aktif untuk mempermudah panitia dalam mengirimkan e-sertifikat seperti itu ya. Di sini aja ya, academy.weshare.or.id. Silakan login pada Google, nanti langsung akses ini webinar DevOps. Gitu, Mbak. Siap. Terima kasih Kak Andri. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join dan mengikuti program ini sampai akhir acara. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kalau mau live boleh. Ini enggak screenshot dulu ya, foto bareng gitu ya? Ya. Ini sih. Oh boleh ya Mas? Boleh. Malah nggak kepikiran aku. Oke teman-teman ya, monggo ini mau di foto bareng dulu. Capture ya? Ya, di capture dulu.
Monggo teman-teman. Kamera on. Kamera on yuk. Malah kelupaan. Ya, screenshot. Ya. Baru beberapa orang nih. Oke. Kita dokumentasi dulu aja ya buat pamer di sosmed. Oke. Silakan teman-teman yang pingin ini. Aku juga mau ikut. Yuk monggo teman-teman yang lain baru sedikit. Oke. Dari kamu aja San yang ngasih. Ini baru berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 2. Oh ya, ini dari mana aja nih? Udah pada kerja atau masih kuliah ya? Aku belum tahu. Kalau tak lihat-lihat sih masih pada kuliah nih Mas nih. Oh, kuliah ya? Ya kalau tak lihat-lihat. Dia udah kerja nih. Ya, Aku lihat ada yang udah kerja soalnya nih. Ada beberapa yang aku kenal. Iya. Oke. Wes, udah di ini, San. Udah di screenshot. Yuk, tak screenshot aja ya sekarang ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, thank you, San. Sip. Oke, Mas. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya. Silakan di ini aja ambil dokumentasi yang tadi di WeShare Academy. Oke, makasih teman-teman. Kalau mau live boleh. Silakan melanjutkan aktivitas di weekend ini karena besok udah hari Senin ya. Oke.